Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Reveal Concept Official. Dan tak lupa salam satu jiwa modifikasi Purbalingga bosku. Apa kabar buat sahabat modifikasi di seluruh Indonesia yang tentunya yang setia dengan Reveal Concept Official? Saya selalu doakan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan tentunya berkah barokah. Dan di kesempatan sore hari ini kita mau review motor Evio yang dulu pernah jadi milik kita dan sekarang kembali lagi ke kita, atau memang jodoh atau gimana, tapi kita mau coba jual di sini. Untuk yang penasaran, itu harganya nanti kita tampilkan di akhir setelah kita review secara detail gitu belum. Jadi sekian lama mungkin udah berapa tahun ya kita nggak pakai Evio ini. Mungkin buat penonton Reveal Concept yang setia dari dulu udah tahu, karena motor Evio ini udah banyak mengenang, udah mendapatkan beberapa piala juga. Dulu ada kontes di Dieng, terus di Purbalingga, Banyumas, dan ada beberapa lah. Ada videonya di link ini yang kita review sampai kita video atasnya juga ada gitu. Jadi motor ini tuh kemarin yang sudah kita jual ke Mas Albert, Albert Modifikasi Haji Barang, Banyumas. Tapi dia tutup, dia ganti usaha, dan sekarang kebetulan kemarin kita punya motor Tiger Basic CRF dan dia mau pakai itu, dia minta untuk tuker sama Evio ini. Jadi sebenarnya berat ya, karena di kelas racing ini kita udah sedikit di kelas racing udah hampir punah, tapi belum punah sepenuhnya sih, karena masih ada beberapa yang masih punya. Seperti Picar Lemon kita yang di belakang juga udah jarang kita ikutkan kontes karena kelasnya jarang ada. Yang sekarang banyaknya adalah San Mori dan restorasi 2 tak dan 4 tak. Jadi buat teman-teman yang penasaran Evio nya sekarang kondisinya seperti apa, apakah makin lecek atau bagaimana, langsung kita review dan akan spilan harganya. Nanti akan kita jual murah di sini buat penonton setia Reveal Concept Official yang mau meneruskan motor Evio kita, akan kita jual murah, bisa kirim ke seluruh Indonesia Pak. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita sepilkan motornya bosku. Bada-bing, bada-boom. Bada-bing, bada-boom. Baby tonight. Oke bos, jadi inilah motor Evio Mopin kita yang dulu pernah kita jual dan kembali lagi ke toko RPL ini. Di belakang kita ada Picar Lemon dan GL76 Mangga sama Emi Kerengkah Gunungnya. Dan ada tambahan satu lagi, Vespa Matic punya anak kita. Anak kita, bukan anak kita, bukan anakku. Anakku bos, bukan anak kita maksudnya. Oke, jadi untuk motor Evio nya ini udah 2 hari di sini. Ini banyak perubahan di aksesoris sama spare partnya. Untuk bodinya ini masih sama, body menggunakan body yang lama. Dengan catnya ini memang bener-bener masih mengkilap banget ya, karena memang buat kontes dan tentunya dirawat dengan sepenuh hati. Untuk cat dan strippingnya itu masih sama. Strippingnya udah diganti ternyata bolo. Ini sudah diganti punya Mas Albert Speed Shop, Albert Modifikasi. Ini yang dulu pernah ngerawat ini dan sekarang kembali lagi ke refill lagi. Untuk perbagian karbonnya juga masih ada, masih sesuai dengan yang dulu kita jual. Yang diganti itu beberapa, ini ada dari visor. Kita mulai dari visor ya. Visornya ini dulu pakai yang standar di karbon dan sekarang udah dipakein CNC dengan bubut milling auto. Ngeri sekali. Dan untuk bagian perlampuannya masih sama seperti yang dulu persis. Ini karena aku masih ingat banget untuk serasahnya, ini bagian dalamnya itu dop dengan perpaduan warna kuning. Jadi seperti ini. Untuk bagian dulu nggak ada platnya, kalau ada cuma di bagian belakang. Ini ditambahin dengan variasinya juga dengan tempat platnya sekalian. Cover platnya ini di bubut milih juga CNC
Dan untuk slot depannya masih sama menggunakan as 26 yang tentunya orinya Satria EView 26. Tapi dulu ini kalau nggak salah itu warna kuning, sudah diganti nih. Ini spakboardnya masih sama, cuma diganti stripping. Velg, untuk velgnya juga udah diganti. Dulu kita pakai kalau nggak salah DBS dan sekarang udah pakai Cinve bubut slot yang berlubang-lubang seperti ini. Dan tentunya di kelas street racing itu sangat keren ya. List bannya juga masih sama, warna kuning, udah agak pudar karena udah lama banget. Bannya juga masih pakai Duro. Ini juga masih sama seperti yang kita pakai dulu. Setelah sekian lama ternyata masih banyak yang sama ya. Tromolnya masih sama, tromol masih pakai yang dulu bobot custom yang kita pakai dulu. Cuman ini memang udah lama banget, jadi sedikit agak berkarat ya, karena di Mas Albert itu tidak terawat karena dia sibuk dengan usahanya yang baru. Ini udah diganti juga. Dulu kita pakai pelangi juga, cuman dulu udah berkarat banget. Ini dan udah diganti, cuman masih berkarat lagi. Untuk perbagian samping kanannya ini masih pengeremannya, kalipernya masih sama menggunakan Brembo. Dan ada tambahannya cuma di ini. Ini covernya fungsinya seperti nggak tahu ini. Emang nggak ada fungsinya, cuma buat variasi aja ya. Jadi kayak trompet sangkakala yang versi mini. Ini trompet sangkakala versi mininya di PNP-kan di Satria EView seperti ini. Ini untuk bagian depannya. Untuk bagian persetangannya ini juga udah diganti. Jadi untuk persetangannya masih sama ya Bolo ya, pakai Altec. Tapi yang diganti di sini adalah kaliper dan master rem hidrolik. Buat koplingnya di sini pakai Nissin. Ini tutupnya udah di bubut slot, tapi untuk handle-nya masih bawaan. Bagian kanan juga masih sama. Dan untuk bagian speedometer persetangan cuma bagian kaliper sama hidrolik yang udah diganti. Dan ada ini yang diganti, gantungan kunci. Dulu pakai RPL dan sekarang pakai sepatu. Untuk bagian karbonnya masih sama, stikernya juga masih sama ini. Setelah beberapa tahun masih sama, Auto Trend Automatic Media. Untuk bagian radiatornya juga masih sama, pakai yang dulu kita punya, nggak diubah apa-apa ini. Sampai ke selang-selangnya juga masih sama menggunakan serat yang seperti ini. Dan untuk permesinannya ini nggak ada yang dirubah sama sekali waktu kita jual dulu. Cuman di sini chrome-nya agak sedikit kusam ya, karena nggak dirawat. Ini mungkin kalau dipoles atau dicuci lagi nanti akan mengkilap seperti semula karena belum ada yang ngelupas gitu ya. Untuk covernya di sini ada tambahannya ini. Ini cover dulu kita nggak ada. Auto ini udah ditambahin sama Mas Albert. Ini CNC. Kalau nggak salah semua CNC yang di sini tuh pesen ke dan custom. Jadi cukup rapi dan bagus sekali buat tambahan variasinya cukup bagus. Di sini tabungnya juga masih sama seperti bawaan yang dulu. Bagian belakangnya juga masih sama, tameng gear depannya menggunakan HRP. Oke, untuk bagian underbone-nya juga udah diganti Bolo. Ini dulu kita pakai Nui Racing, cuman udah dibubut slot dan ini baru kelihatan juga dari warnanya ini beda sama arem sama tamengnya ini. Ini lebih cerah karena masih baru juga. Ini pakai Nui Racing Project. Masih kelihatan jereng banget ya, beda sama yang lain. Untuk bagian shocknya masih sama menggunakan Ohlin. Standarnya juga masih sama yang dulu, ceker ayam. Bagian gearnya juga masih sama menggunakan apa ini ya, Wilwood kalau nggak salah dulu. Wilwood atau Osaki bos, berarti udah diganti. Karena dulu kita pakai Wilwood, sekarang Osaki, jadi udah diganti tapi warnanya sama, masih kuning. Dan di belakangnya ini udah tambahannya juga cover gear dari Mas Albert yang pesen ke dan custom. Armnya masih pakai Bepro yang lama dan warnanya sudah pudar banget karena udah beberapa tahun dipakai untuk kontes dan beberapa kali dijemur. Karena setiap kontesan gak selalu di indoor ya, kadang di outdoor. Jadi untuk warna-warnanya cepat pudarnya itu kalau di kontesan outdoor, karena motor-motor kayak gini nggak mungkin buat harian. Untuk velg belakangnya masih sama dengan yang depan, diganti dengan velg dan jari-jarinya aja. Tromolnya masih sama bubut custom yang disambung seperti ini, cuman chrome-nya agak kusam ya, seperti yang aku bilang. Ini kotor banget karena
bener-bener nggak dirawat sama Mas Albert. Bannya juga masih pakai Duro. Untuk bagian belakang cuma dirubah ini plat sama cover platnya aja. Untuk lampu masih sama persis yang dulu kita kasih ke Mas Albert. Ini masih sama, karbonan yang dulu juga masih sama, Akana Carbon Wishart. Oke, untuk bodi sampingnya seperti ini masih mulus banget, bos. Berarti bener-bener tukang CT yang dulu itu memang bagus ya, nggak main-main. Karena udah lama dan nggak terawat kok masih mulus seperti ini. Ini cuma kotor, jadi kelihatannya kusam seperti ini. Untuk akrilik bagian bawah ini apa namanya, pakai anodes kuning. Ini masih sama bawaan yang kita dulu. Kalipernya juga masih sama, menggunakan Brembo yang dulu kita bawain. Ini masih sama seperti yang dulu. Untuk cakramnya juga masih sama. Ini masih fungsional ya. Remnya juga masih fungsi. Dan tentunya knalpotnya juga masih sama. Dia setia dengan RPL dengan paket Probol. Cuman ini udah ada agak kendor ya, karena memang udah lama banget. Ini seharusnya diservis lagi. Buat teman-teman nanti kalau memang mau ada yang beli, kita akan rubah ini. Akan kita kencengin, ada yang mungkin ada yang kerusakan, kita akan benerin terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk gantungannya ini udah diganti. Dulu menggunakan yang letter L dan sekarang menggunakan yang kayak gini. Dulu agak gantung ke sini, jadi kelihatan lebih simpel dan gak nabrak sama master remnya belakang. Master rem belakang juga masih sama Brembo yang dulu. Ini yang dirubah underbone aja, sama seperti yang kiri, karena nggak mungkin kaliper lagi. Underbone-nya berbeda antara kanan dan kiri. Knalpotnya masih sama menggunakan pir Probol. Ini tambahan dari Mas Albert, CNC buat di rangka sasis. Dan untuk mesin sebelah kanan di sini sama, ini sama persis menggunakan selang Samco untuk tutup selah. Karena kalau dipasangin selah ini kelihatan rame banget. Jadi untuk ini mempersimpel saja. Cuman karena motor ini nggak ada akinya dan nggak ada apa namanya, nggak bisa hidup didorong. Ini nanti akan, kalau memang mau hidupin, ini harus lepas ini dulu dan pasang selahnya. Karena untuk selahnya ini masih fungsi ya, dan gear-gearnya kami jaminkan masih fungsi. Dan ini kata Mas Albert kemarin masih nyala. Cuman karena udah di sini juga udah sekitar 1 mingguan, belum kita coba nyalain karena butuh waktu juga dan kita sibuk. Untuk ini covernya mesin masih sama seperti yang kiri, pakai auto trend. Ini bikin di dan custom ya. Karbunya juga masih sama bolo, pakai yang pelangi seperti ini. CNC juga ini untuk velocity-nya masih sama. Serat kabel gasnya juga masih sama bolo. Jadi yang dirubah ini sedikit, cuman menambah warna sekali ya Mas Albert ya. Cover yang di knalpotnya juga masih sama, ini yang kita bawain dulu. Jadi perubahannya masih sedikit ya. Oh, ini tutup olinya udah diganti. Dulu bukan ini, udah diganti. Masih full Probol ya. Untuk Probolnya sih masih mending pisan. Karena motor ini udah 1 tahunan Jong, 1 tahunan kalau nggak salah. Maksudnya nggak ikut kontes, nggak ikut event, makanya warna-warna Probolnya masih ketutup sama body-bodinya dan masih glowing. Untuk yang agak sini tuh cat bagian sininya, cat kuningnya ini udah agak pudar ya, agak warnanya agak gelap, nggak secerah dulu karena memang udah lama banget. Tapi ini aku salut sama tukang catnya yang dulu pertama kali bikin, karena ini bener-bener masih bagus banget untuk cat body halusnya sama karbonarnya itu masih awet. Karena untuk Jejer sama Fijar Lemon yang cat baru itu masih terlihat sama-sama glowing ya, walaupun beda warna tapi masih mencolok warna-warnanya. Joknya juga masih sama ini bolo ya, menggunakan auto trend street racing yang dulu kita. Ini udah agak kusem karena ini bahannya karet. Kalau kena oli ataupun kena kotoran, ini pasti cepet banget kotor. Ini harus digosok-gosok ini bolo. Kita coba cek bagian tangkinya apakah udah berkarat full atau gimana. Masih fungsi ya untuk kunci belakangnya. Wah, joknya masih menggunakan plat yang lama, masih sama dengan kita menggunakan ini.
Tangkinya ini ada yang sudah berkarat-berkarat ya, karena udah bener-bener nggak kerawat. Dulu waktu di kita nggak terlalu separah ini. Untuk bagian ini ada apa ya? Ini seharusnya ada akinya ini. Kalau ada akinya nanti mudah dihidupin. Masih bagus juga, untuk cat rangkanya juga masih lumayan bagus. Karena ini di bagian dalam ya, jadi nggak perlu detail banget. Untuk kontesannya itu jarang dibuka kalau untuk bagian dalam. Jadi sekilas seperti ini. Jadi kondisinya FU Mopin kita itu seperti ini kondisinya. Adapun lecet-lecet sedikit ini paling moles di bagian krum-kruman aja karena udah kusem sekali. Tapi untuk terakhir kontes alhamdulillah sering dapat di 123 123 tergantung lawannya aja. Kalau sama Mopin jelas ini di bawahnya. Dulu bareng Mas Ari Kece sama Mopin terus Fijar Lemon itu posisi pertama di Ari Kece, Mbah Rosi yang NMAX, terus juara duanya di Fijar Lemon, juara tiganya di Satria FU ini. Waktu itu pesertanya sekitar 9 atau 11 lupa itu di Banyumas. Ini dapat juara 3, jadi masih unggul lah. Tapi kalau untuk Fijar Lemon masih tetap di unggulan. Tapi kalau sama NMAX-nya Ari Kece itu masih di bawahnya. Dan untuk basic Satria FU ini FU tahun 2007. Ini FU lama ya, FU tahun 2007. Surat-suratnya STNK saja, BPKB-nya udah nggak tahu kemana, kebakar atau kemana. Dulu kita beli di eBay Shop itu udah cuma STNK-nya aja, dan dulu kondisi mati. Dulu sempat kita hidupin, ada di video kita sebelumnya. Dan setelah kita jual, Mas Apet juga meyakinkan kalau motor ini masih hidup. Jadi untuk yang mau dan mau meneruskan street racing ini untuk Satria FU ini kita akan jual murah banget bolo. Kalau untuk ragat mungkin nggak cukup karena ini menyampai puluhan juta ya. Kalian nggak percaya, kalian bisa cek part-part yang sudah saya kasih lihat tadi. Kalian bisa spill di toko speed shop online ataupun offline, kalian bisa cek. Pedoknya aja ini dari RPL ini 2 juta. Ini akan kita bonuskan pedoknya. Ini ada stikernya Albert, tapi kalau dibuka itu ada RPL original. Nih, kita akan buka. Karena ini cuma stiker ya. Oh, udah melekat banget ini. Udah lama banget ini. Dari dia beli. Kayaknya nggak bisa lur. Tapi ini original RPL ya, sama seperti yang dipakai Fijar Lemon. Nih masih kelihatan hitam-hitamnya. Ini agak susah ini bolo. Jadi buat teman-teman yang minat, monggo, harganya kita jual di angka 12 juta saja, masih bisa dinego. Kalau kalian serius, kalian bisa WhatsApp nomor admin 0812 2727 2385. Kalian bisa hubungi nomor itu dan masih bisa dinego dari 12 juta. Nih kelasnya di street racing. Untuk yang mau nerusin silakan, 12 juta masih bisa dinego. atau yang mau itu GL 76 Mangga ataupun MX Rengkah Gunung atau Fijar Lemonnya juga nggak dijualing, cuma FU nya aja. Kalian bisa 12 juta masih dinego. Kalau memang serius kalian bisa DM di Instagram juga bisa, Reveal Konsep Official, ataupun di WA yang sudah tertera tadi. Ini tahun 2007, saya perjelas lagi karena takutnya dikiranya ini facelift, karena ini batok depannya itu udah menggunakan facelift atau yang FI 2013an. Ini full upgrade sama body-bodinya. Ini tahun asli 2007, STNK-nya 2007. Harganya 12 juta masih nego. Untuk kondisi mesinnya ini masih standar dan hidup. Dulu pernah kita spillkan di video sebelumnya, ini masih hidup. Kalau mau proses juga kita bisa hidupin kalau harganya cocok, karena ini butuh bongkar pasangnya itu lumayan, bukan karena nggak mau ya, tapi ini bongkar pasangnya itu membutuhkan waktu, karena untuk paket kontes sendiri bongkar pasang itu harus menggunakan hati yang tidak tersakiti, jadi harus pelan-pelan dan tentunya harus dengan sabar biar part-part yang tertempel tidak lecet seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja bosku untuk konten hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk harganya 12 juta masih nego. Kita bawain semuanya dan dapat bonus
piala dari RPL Racing. Nanti kita akan spillkan. Coba Mim, pialanya satu Mim yang warna merah Mim. Kita akan spillkan pialanya. Yang bawah, yang bawah. Iya. Ini dulu, ini bikinan RPL ya. Ini original. Nanti kita akan dapat bonus pialanya sama pedoknya kita bawain. Jadi part-part yang sudah dispilkan tadi itu dibawa semua sama pialanya. Ini 12 juta masih nego. Mungkin kalau kalian yang tahu barang pasti insya Allah murah lah. Monggo yang berminat langsung hubungi. Terima kasih dan sampai jumpa bosku.